Kasus kali ini membawa kita ke kota Raleigh, ibu kota dari North Carolina, Amerika Serikat. Raleigh menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat, dikelilingi pohon oak yang cantik. Kota Raleigh adalah kota campuran antara tradisi dan sejarah. Lauren Ashley Nicole Hagelmeyer lahir tanggal 9 Juni tahun 1988 di Los Angeles County dalam keluarga yang erat dan religius. Lauren memiliki masa kecil yang sempurna bersama dua saudara perempuan kandung, yaitu kakaknya Beth dan adik perempuannya Brianna. Lauren dikenal oleh orang di sekitarnya sebagai orang yang bahagia, dikenal sebagai pekerja keras dan rajin belajar. Pada tahun 2007, Lauren lulus dari SMA Swain County High School di North Carolina. Setelah itu dia lulus kuliah dengan gelar di bidang administrasi bisnis dan manajemen pada tahun 2011 dari Appalachian State University. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai auditor. Dia juga memulai bisnisnya sendiri, menjual produk sensi. Dia sangat bersemangat menjual sensi. Di halaman Facebooknya dipenuhi foto dan video tentang usaha sampingannya ini, termasuk perjalanannya yang dilakukannya dengan orang lain untuk menjual produk sensi. Di samping itu, Lauren adalah anggota aktif dari gereja Hope Lutheran dan bekerja sebagai guru sekolah minggu. Bagian dari pekerjaannya dengan Kementerian Anak-anak dan Remaja Gereja. Pada usia pertengahan 20-an, Lauren terhubung kembali dengan salah satu teman sekelas lamanya di SMP, yaitu Matthew Phelps. Keduanya kehilangan kontak di SMA sejak Matthew pindah sekolah dan keluarga Lauren pindah ke Raleigh, North Carolina. Sementara Lauren tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, Matthew tidak seberuntung itu. Matthew tidak mempunyai ikatan yang erat dengan keluarganya. Dia lebih banyak dibesarkan oleh kakek neneknya, karena orang tuanya mengabaikan tanggung jawab mereka. Orang tuanya berpisah setelah dia lahir, sementara ayah kandungnya sepenuhnya tidak terlibat dalam hidupnya. Ibunya jarang ada di dekatnya. Ibunya menikah beberapa kali, tapi Matthew tidak pernah mempunyai ikatan yang erat seperti ayah dan anak dengan salah satu ayah tirinya. Kakek neneknya mencoba memberikan kasih sayang dan perhatian terbaik untuk Matthew, tapi tidak cukup mengisi ruang kosong di hatinya. Tanggal 1 September 2017, operator 911 dari Departemen Polisi Raleigh menerima telepon dari Matthew Phelps berusia 28 tahun yang terdengar setengah sadar. Dia memberitahukan bahwa dia sudah melukai dengan sajam istrinya, Lauren, sampai meninggal. Ketika dia sedang bermimpi, dia tiba-tiba terbangun dan melihat istrinya terbaring dalam genangan cairan merah di lantai. Dia bilang dia minum banyak obat sebelum tidur dari yang seharusnya diminum. Petugas bertanya, obat apa yang dia minum? Matthew bilang dia minum obat batuk dan flu Coricidin karena dia tahu obat itu akan membuatnya sembuh. Sering dia tidak bisa tidur malam. Operator bertanya, apakah dada istrinya bergerak? Matthew bilang tidak. Darah istrinya mengering di badan Matthew. Matthew mengaku mengapa dia bersikap sangat aneh dan mungkin menjadi penyebab pembunuhan. Polisi Departemen Raleigh tiba di rumah Matthew. Istri Matthew yaitu Lauren berusia 29 tahun terbaring tak bergerak di lantai. Sajam berlumuran cairan merah ada di kasur. Obat batuk tergeletak di meja kamar mandi, mendukung klaimnya sudah minum obat batuk. Walaupun Lauren tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, para medis tetap membawanya ke rumah sakit. Di sana, dia dinyatakan meninggal. Detektif bingung
apakah ini kecelakaan tragis atau pembunuhan berencana. Tapi mereka membawa Matthew ke kantor polisi untuk ditanyai. Autopsi yang dilakukan pada jenazah Lauren menunjukkan detil-detil mengerikan. Tubuhnya mengalami 123 luka sajam, 44 diantaranya pada wajah dan selebihnya pada bagian leher ke atas. Walaupun polisi sudah tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Lauren, polisi dihadapkan pada teori antara kematian tragis atau pembunuhan berencana. Ratusan foto di sosial media mereka menggambarkan kehidupan pasangan ini bahagia bersama. Matthew tidak punya catatan kriminal. Dari luar, mereka adalah pasangan yang beruntung yang punya segalanya. Teori obat batuk tidak bisa diabaikan. Obat batuk bisa dikonsumsi dengan dosis tinggi, bisa menyebabkan euforia, delusi, dan fenomena disosiatif yang sering mengakibatkan seseorang berakting aneh. Apakah kondisi kehidupannya akan mempengaruhi jiwanya atau tidak? Matthew mulai bergaul dengan orang yang salah dan mulai menggunakan obat terlarang dan miras di masa sekolah SMA. Matthew dan teman-teman SMA-nya sering minum obat batuk Coricidin, obat yang sama dia klaim diminumnya sebelum menyerang istrinya. Dosis yang banyak dari obat batuk itu menyebabkan perasaan melayang, yang menyebabkan Matthew dan teman-temannya memanfaatkan obat batuk itu. Kecanduan ini menyebabkannya di luar kendali dan menyebabkan kakek nenek Matthew terpaksa mengeluarkan Matthew dari SMA dan memasukkannya ke akademi Kristen swasta untuk mencoba mendapatkan hidupnya kembali. Ini berhasil buat Matthew. Dia mendapatkan nilai yang lebih baik di sekolah dan akhirnya dia lulus. Dia kemudian kuliah di Clear Creek Bible Baptist College di Pineville, Kentucky. Dia kemudian lulus kuliah tahun 2011. Matthew lah yang menemukan foto-foto Lauren di sosial media dan sadar kalau mereka saling kenal. Setelah awalnya ragu-ragu, Matthew menghubungi Lauren di Instagram. Dia suka semua foto-foto Lauren yang diposting. Keduanya mulai berhubungan dan berlanjut ke panggilan telepon larut malam. Kemudian Matthew dan Lauren jatuh cinta satu sama lain. Mereka memulai hubungan jarak jauh sejak Matthew masih tinggal di Kentucky pada saat itu. Meskipun tinggal ratusan mil jauhnya satu sama lain, hubungan keduanya mulai berkembang cepat. Matthew berusaha mengunjungi Lauren di Raleigh. Akhirnya dia pindah ke North Carolina untuk bersama Lauren. Lauren sangat senang memperkenalkan Matthew dengan keluarganya. Kebanyakan keluarga Lauren menerima Matthew dengan tangan terbuka, mempercayai pilihan Lauren. Mereka memandang Matthew sebagai laki-laki baik hati dan berperilaku baik, yang benar-benar peduli dengan anak perempuannya. Ibu Lauren menganggapnya cocok untuk putrinya. Tapi ayah Lauren merasa skeptis dengan hubungan ini. Mungkin ini hanya perasaan melindungi seorang ayah atau mungkin firasat. Menurut Dale, Matthew bergerak terlalu cepat dan mungkin menyembunyikan rahasia kepada Lauren. Namun dia tidak tahu apa yang sebenarnya tentang Matthew yang membuat Dale gelisah. Seiring waktu, Matthew menjadi bagian dari keluarga. Kecurigaan Dale mulai terwujud saat berkunjung ke rumah orang tua Lauren di malam permainan. Dia mengaku mengalami kegagalan pernikahan sebelum berkencan dengan Lauren, tapi dia menolak menerangkan penyebabnya. Ini menyebabkan pertanyaan tentang perilakunya dan niatnya. Tidak hanya karena dia pernah bercerai dalam usia muda, tapi fakta dia hanya butuh beberapa bulan untuk mulai hubungan baru. Bahasa tubuhnya yang tampak kurang baik di mata keluarga Lauren. Tapi Lauren mencintainya sepenuh hati dan sepertinya tidak mempermasalahkan tingkah laku Matthew. Sehingga keluarganya memberikan support ketika mereka maju ke langkah selanjutnya dari hubungan ini.
Pasangan ini menikah pada tahun 2015. Pesta pernikahan ini diingat oleh keluarga dan teman-teman mereka. Ibu Matthew yang digambarkan sebagai orang yang problematik, tidak menyukai Lauren. Sampai-sampai dia mengenakan dress putih ke pesta pernikahan itu untuk menunjukkan rasa tidak sukanya. Namun acara berjalan dengan lancar. Buat Lauren, kehidupan pernikahan adalah seperti mimpi menjadi kenyataan. Dia punya rumah sendiri, pekerjaan, dan usaha-usaha lainnya. Dan suami yang tahu bagaimana cara membuatnya tersenyum. Pernikahan impian segera berubah menjadi kenyataan. Matthew mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hanya dalam beberapa bulan setelah menikah, Matthew kesulitan menemukan pekerjaan. Dan ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia akan segera meninggalkan pekerjaan itu dengan atau tanpa penjelasan. Dia menghabiskan waktu dengan main video games, sementara Lauren mengerjakan banyak pekerjaan. Menurut keluarga Lauren, ini membebani keuangan mereka dan membebani Lauren. Matthew menghabiskan uang yang berlebihan untuk membeli peralatan elektronik mewah dan peralatan games, sementara Lauren fokus untuk berhemat. Matthew menghabiskan $1.200 untuk iTunes dan Xbox untuk video games. Matthew bahkan mencuri uang dari dompet Lauren, dan dia akan menolak membayar untuk membiayai gaya hidupnya yang sembrono. Tabungan Lauren sebanyak $10.000 di bank sebelum menikah dengan Matthew, tetapi setelah menikah, tabungannya hanya $1.000. Ada masalah lain dari hubungan ini, selain kebiasaan belanja boros Matthew. Mereka mengunjungi rumah keluarga Matthew 6 bulan setelah mereka menikah. Ibu Matthew memberikan Lauren sikap dingin, tapi Lauren dan Matthew bertengkar sepanjang waktu. Lauren merasa seperti orang terbuang di rumah itu. Kebanyakan alasan mereka bertengkar karena kebiasaan belanja boros Matthew yang menghalangi mereka melakukan satu hal bersama-sama. Pasangan ini adalah penggemar berat Star Wars. Mereka menghemat uang untuk melakukan perjalanan ke Disney World, tapi Matthew akan menghabiskan simpanan uang mereka untuk kebiasaan egoisnya sendiri, yang membuat pasangan itu menjadi sulit. Lauren curiga Matthew berselingkuh dengan tetangganya, yang Matthew sering menghabiskan waktu bersamanya. Ketika Lauren sedang bicara di telepon dengan kakaknya Beth, ketika dia sedang masak makan malam untuk Matthew. Setelah pulang dari bekerja, Matthew menghabiskan waktu bersama tetangga. Dia meninggalkan pesan teks untuk Lauren. Dia bilang dia terlalu bersenang-senang dengan tetangganya. Bilang begini kepada istrinya, artinya dia belum dewasa dan tidak tahu cara bersikap yang benar. Dan Matthew bilang kepada Lauren harus makan malam tanpa Matthew. Meskipun Matthew menghabiskan banyak waktu dengan tetangganya, dia sangat posesif dengan Lauren. Mereka sering bertengkar gara-gara laki-laki di gereja yang disangka Matthew suka dengan Lauren. Matthew tidak percaya dengan Lauren, yang menyebabkan jarak yang sangat jauh antara mereka. Matthew menjelaskan rasa tidak percayanya karena mantan istrinya meninggalkannya setelah bertemu pria lain dalam perjalanan keagamaan. Ini hanya alasan pembenaran atas sikapnya yang salah, tapi bukan menyelesaikan masalah. Karena keyakinan agamanya, dia berusaha membuat perkawinannya berhasil dan membuang jauh-jauh pikirannya untuk bercerai. Lauren masih berusaha menampilkan perkawinannya yang sempurna di sosial media. Dia terus memposting foto dan video dia dan Matthew dengan keterangan caption yang indah-indah yang mengungkapkan cinta mereka. Namun itu sangat kontras dengan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Matthew memutuskan kembali kuliah untuk menjadi pendeta di gereja mereka dalam usaha mempertahankan pernikahan mereka. Lauren tidak terkesan dengan upaya Matthew ini. Lauren sebenarnya muak dengan sikap Matthew yang tidak pengertian dan tidak dewasa. Lauren akhirnya hampir meninggalkan Matthew.
tapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk menindaklanjuti keputusannya itu. Kenyataannya, dia dibunuh secara brutal. Tidak butuh waktu lama untuk mengungkap kasus ini. Segala sesuatu di TKP tampak jelas. Tidak hanya sajam dan obat batuk diletakkan dengan sempurna di posisi tertentu, tapi Matthew hampir tidak ada darah di badannya. Di samping itu, ada beberapa tetes darah di sepatu dan di bajunya. Ini tidak konsisten dengan seseorang yang sudah melukai dengan sajam seseorang sebanyak 123 kali. Sepertinya Matthew berusaha membersihkan dirinya sendiri, bertentangan dengan klaimnya berada dalam keadaan delusi. Tes luminol diadakan di apartemen mereka, menunjukkan ada jejak darah di mana-mana yang sudah dibersihkan sebelum polisi datang. Polisi mengingat bagaimana Matthew terlihat tidak menunjukkan emosi ketika polisi tiba di TKP. Perusahaan Bayer, produsen obat batuk Coricidin, membuat pernyataan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Coricidin berhubungan dengan perilaku kekerasan pada manusia. Laporan medis menyatakan bahwa pada saat pembunuhan, tubuh Matthew mengandung obat dalam jumlah yang sangat rendah dan tidak mungkin mempengaruhi perilakunya. Matthew memilih tetap pada alibinya tentang sirup obat batuk dan tidak mengubah ceritanya. Penyelidik mulai menyelidiki lebih dalam lagi untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Setelah menyelidiki motif Matthew, penyelidik menemukan sebuah jurnal di mana dia menulis semua masalah yang dia alami bersama Lauren. Dia terus-menerus memiliki harga diri yang rendah dan rasa tidak aman dalam hubungannya dengan Lauren. Walaupun Lauren sudah berusaha keras, Matthew tidak merasa cocok dengan keluarganya sendiri. Tetangga yang dicurigai berselingkuh dengan Matthew memberitahu polisi mereka hanya berteman. Mereka terikat karena masalah mereka dengan kecemasan dan depresi. Dia juga bilang ketika mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, Matthew mulai sering berbicara hal mengerikan seperti bundir dan kematian. Mungkin dia bermaksud untuk mendapatkan senpi berlisensi, dan dia tahu Matthew sudah mempunyai senpi di rumahnya. Setelah menyelidiki ponsel Matthew, penyelidik mengetahui pencarian yang mengkhawatirkan dari Matthew. Dia mencari seperti, apakah ada orang-orang yang menjadi high karena Coricidin, atau seberapa Coricidin membuatmu gila? Dari pencarian Google ini, orang bisa menduga pembunuhan ini direncanakan, dan dia berencana menggunakan obat batuk sebagai pembelaan. Namun bukti tidak langsung ini tidak cukup membangun kasus yang cukup kuat melawan Matthew. Namun penemuan lain terungkap. Matthew mempunyai akun Instagram rahasia @marty_radical di mana dia memasang poster film American Psycho dan foto-foto dirinya berpakaian seperti Patrick Bateman, tokoh utama dalam film itu. Rupanya, Matthew terobsesi dengan pembunuhan berantai dan mengungkapkannya kepada seorang teman bahwa dia ingin tahu bagaimana rasanya menghabisi seseorang. Orang-orang bercita-cita ingin melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ini cita-citanya berbuat kriminal. Tepat sebelum dia menghabisi Lauren, dia memposting di Instagram dengan caption, "Semua orang mengira aku serial killer." Akun yang berisi banyak postingan yang membahas setan dan iblis. Ketika di pengadilan, jaksa yakin mereka mempunyai bukti untuk melibatkan Matthew dengan pembunuhan yang disengaja kepada istrinya. Pembela Matthew mengatakan di persidangan, ini bukan karakter Matthew. Bahkan dia dalam kondisi mental yang tidak stabil dan depresi ketika pembunuhan terjadi. Untuk memperkuat pembelaannya, mereka menampilkan surat-surat dari rekan kerja Matthew kepada hakim yang bersikeras itu bukan karakter Matthew. Jaksa membawa mantan istri Matthew bersaksi di pengadilan, bertolak belakang dengan klaim Matthew sebelumnya. Dia sudah berselingkuh dari Matthew. Dia mengungkapkan bahwa Matthew yang berselingkuh darinya berkali-kali selama pernikahan mereka.
Seperti dengan Lauren, dia mempunyai masalah yang sama dalam perkawinan dengan Matthew. Matthew tidak bekerja, menghabiskan terlalu banyak uang, dan tidak berkontribusi apapun dalam tujuan rumah tangga mereka, dan berakhir dalam perpisahan. Matthew akhirnya menerima kesepakatan pembelaan dan mengaku bersalah dalam pembunuhan tingkat pertama untuk menghindari hukuman mati. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2018, Matthew dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagaimana pendapat kalian atas kasus ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya untuk cerita yang lain.